Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Sebenarnya Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Salam 0%. Nah, Kali gitu. 0%. Selamanya 0%. Nah, dan kemudian saya dengar ini ada beberapa milenial yang mengusulkan salamnya supaya lebih lebih dapat gitu, feel-nya dapat Bang Efsu katanya salam donat kata dia gitu. Menarik ini. Donat itu ada filosofinya tuh. Ya. Donat artinya kan ada bolongannya di Ya. luar itu. Ya. Yang lebih penting memang sebetulnya bolongannya. Donat hanya disebut donat kalau ada bolongannya tuh. Oke. Gitu. Ya. Jadi pemilu hanya disebut pemilu kalau memang 0%. 0%. Gitu. Ya, saya kira kita persilahkan itu siapapun milenial atau generasi manapun juga membuat istilah-istilah baru, tapi sebenarnya pada intinya kita sepakat bahwa itu adalah 0%. Itu kita sepakatin soal itu ya, Bung Rocky. Ya. Ya. Nanti dibikin undang-undang juga tuh, undang-undang 0% versi milenial. Versi milenial. Oke. Nah, hari ini hari Senin, ini akan ada peristiwa yang saya kira sangat menarik karena Ferdinand Hutahian, mantan polisi Demokrat itu kan dipanggil oleh polisi ini. Saya kira dalam kasus ini polisi bertindak sangat cepat dan karena isunya ini isu sensitif, jadi jangan sampai kemudian menimbulkan kekacauan atau keonaran lah kalau soal ini ya, Bung Rocky ya. Ya, ini orang-orang yang sebetulnya kalau ingin mewujudkan demokrasi, ya coba jangan sedikit-sedikit nyerempet ke situ tuh. Itu dua belah pihak juga jadi kacau kan, karena juga dibalas dengan sengketa di soal-soal yang bersifat religius. Kita biasa-biasa aja sebetulnya. Itu pakai tata bahasa seperti tata bahasa konstitusi, tata bahasa demokrasi yang walaupun keras tapi tidak menyerempet-nyerempet soal yang nggak bisa dijelajah oleh akal pikiran. Itu soal agama, soal keyakinan segala macam itu semuanya ditunda. Jadi bukan ditunda karena dia nggak penting, tapi untuk menyehatkan demokrasi kita kembali pada ayat-ayat konstitusi gitu, bukan ayat-ayat suci. Ya. Dan saya kira kita juga mesti bisa membedakan antara mengkritik dengan mencaci maki. Itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Yang terjadi pada teman-teman para buzzer ini kan sering mencaci maki dan kemudian lama-lama offset juga. Karena narasinya kan memang seperti itu, narasi pembelahan selalu yang mereka sampaikan itu kan. Polisi akhirnya juga paham bahwa oke, balancing aja deh. Tapi dua-duanya juga buruk karena polisi dibawa untuk mempersoalkan hal-hal yang metafisik gitu, hal-hal yang berhubungan dengan keadaan batin seseorang atau kadang-kala juga keadaan batin itu memang dipaksakan supaya ada basis untuk mengucapkan semacam ledakan. Jadi berbahaya sekali itu. Apapun alasannya itu masuk dalam tema itu adalah tema yang buruk. Dan polisi jadi dibikin repot tuh karena ada tekanan publik, terpaksa mesti balik. Kalau ini ditangkap. Nanti berkembang lagi kok yang sana juga nggak ditangkap. Kenapa yang ini doang gitu? Terus menerus itu. Ini kita ngomongin tentang 0% terus menerus. Ya. Saya kira kita mesti hentikan itu kebiasaan adu mengadu karena caci memaki tadi. Jadi enggak hanya pada buzzer, ini pada kelompok yang menjadi penentang pemerintah, kelompok oposisi. Saya kira kita juga mesti sadar, mesti sepakat untuk menghentikan narasi-narasi kebencian, ujaran-ujaran kebencian itu ya. Oke, kembali ke topik semula, biarkan dia menghadapi prosesnya gitu. Dan sebaiknya saya sih usul kalau kemarin gitu, kalau buzzer nih gampang kok sebenarnya dihentikan, di kerannya ya dan di hulunya ya ditutup. Kalau di hulunya itu betul. Ya kan. Masing-masing punya kakak pembina. Ya. Oke, Bung Rocky. Nah, ini saya mengamati ada satu peristiwa yang menarik ini dari isu soal Pilpres dan juga Pilkada DKI, Bung Rocky. Ini saya sampai pada satu kesimpulan kelihatannya ya, bukan kesimpulan, ini dugaan ini kelihatannya Pak Jokowi sama Bu Mega mulai disimpang jalan ini. Terutama kita lihat ini saya menduganya begini kan, karena juru bicaranya dari PDIP itu kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ketika ditanya oleh wartawan soal elektabilitas Ganjar sekarang yang paling tinggi gitu. Dan kemudian dia membuat penjelasan kepada media bahwa untuk menjadi seorang capres itu tidak hanya dasarnya elektabilitas, dalam soal modalnya elektabilitas, banyak modal lain. Sampai di sini saya sepakat sama Hasto. Gitu. Kedua, dia bicara soal pertanyaan soal ini soal Gibran yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kandidat gubernur DKI Jakarta. Dia menyebutkan dia harus Gibran harus menyelesaikan dulu lah tugasnya sebagai wali kota.
dalam hal ini sepakat lagi, meskipun motifnya tentu saja berbeda. Oke, Bung Rocky. Juga begitu dulu tuh ya, PDIP nggak bilang dulu sih hal yang sama. Ya Pak Jokowi selesaikan dulu keguberneran, baru pilih jadi presiden. Kalau dia bilang itu dulu, nggak terjadi hal yang sekarang. Nanti Pak Jokowi bilang, kalian juga bilang saya nggak apa-apa, pindah langsung gubernur ke presiden. Jadi nggak apa-apa juga saya angkut anak saya dari Solo langsung ke gubernur walaupun belum selesai. Jadi inkonsistensi itu yang ada di jejak digitalnya. Tapi oke, untuk hal yang bersifat taktis strategis kita dukung Hasto bahwa memang itu belum waktunya. memang tidak cukup modal elektabilitas saja gitu ya. Iya, tidak cukup modal elektabilitas itu. Dua modal lain masih dipersoalin modal intelektualitas, modal moralitas itu, dan modal itu juga harus kita pasangkan pada orang-orang yang hendak diusung oleh PDIP ke DKI, sama juga itu poinnya sama. Oke, saya kira tapi mungkin gini, kalau saya melihatnya agak berbeda nih Bung Rocky. Saya melihatnya mungkin PDI belajar dari kesalahan pada Pilpres tahun 2014, gitu ya. Kan sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa pola Ganjar ini, apalagi kan kita tahu sebenarnya sekarang pendukung-pendukung Ganjar ini juga relawan Pak Jokowi. Ini polanya nggak beda jauh dengan track yang mau diambil oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Jadi apa, menggerilya atau mengepung Bu Mega, dalam hal ini PDI, dalam hal ini Bu Mega, dengan membombardir survei-survei yang menunjukkan elektabilitas, kemudian nanti muncul para influencer gitu, dulu para ahli, para pakar-pakar gitu disebutnya, yang menyatakan bahwa kalau PDIP mau suaranya melejit dan berhasil menang Pilpres itu harus Pak Jokowi. Maka pada waktu itu Bu Mega terpaksa mengalah. Sekarang kelihatannya dia nggak mau kejeblos ke yang kedua kalinya gitu. Ya, Ibu Mega tentu ingin agar supaya persoalan internal PDIP sebaiknya nggak usah disurvei. So kalau disurvei itu terlihat bahwa hal buruk ada di dalam DPP itu. Jadi kemampuan Ibu Mega untuk mendeteksi hal yang secara intuitif sebetulnya membahayakan partainya sekarang mulai terlihat. Walaupun kita nggak tahu, kok Ibu Mega nggak pernah ngomong ya dalam beberapa minggu ini tuh. Apa beliau sehat, semoga sehat itu. Dan itu menandakan juga orang bertanya-tanya, kenapa yang ngomong terus ini Hasto itu. Ibu Mega kemana? Jadi sebetulnya keadaan ini memperlihatkan bahwa nggak ada lagi koordinasi di dalam PDIP itu. Sehingga kita duga-duga bahwa ada sesuatu di dalam di DPP PDIP itu, khususnya mengenai keadaan Ibu Mega itu. Nah, keadaan itu yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi merasa ya udahlah, mending saya beroposisi pada Ibu Mega. Jadi bukan Ibu Mega sekarang beroposisi pada Pak Jokowi. Jokowi beroposisi pada Mega dengan memaksakan sinyal-sinyal melalui lembaga survei supaya Gibran itu dibawa ke Jakarta. Kira-kira itu yang terjadi itu. Orang kan sering anggap bahwa Ibu Mega sekarang lagi mau menyingkirkan Pak Jokowi. Enggak, yang sekarang justru terjadi sangat mungkin, atau bukan sangat mungkin, tadi apa istilah Hersu, dugaan saya Pak Jokowi yang ingin menyingkirkan Ibu Mega. Jadi tanda-tanda itu membuat dugaan kita menuju kesimpulan gitu. Ya, kalau toh tidak mungkin kata menyingkirkan itu terlampau terlampau keras. Dugaan kita menyingkirkan. Kita belum simpulkan loh. Ya belum. Nah, kita menduga gitu bersimpang jalan. Nah, saya kira begitu yang mungkin. Gitu. Ya. Gimana menurut Anda? Apakah tanda-tanda itu menurut Anda juga cukup kuat dengan sinyal-sinyal ini tadi? Iya, sebenarnya bukan bersimpang jalan juga, berbalik arah di jalan yang sama. Nah, ini supaya kita dapat sensasinya lah gitu, supaya kita tahu, oh ini Pak Jokowi kayaknya berbalik arah dari jalan yang sama. Jalannya masih sama, kan trotoarnya masih sama, gorong-gorongnya juga masih sama, cuman yang ada yang berbalik arah. Tetapi kan kita kemarin mengingatkan ini, sebenarnya ini tip buat Pak Jokowi ya, saya kira. Kalau Pak Jokowi masih terus berharap untuk mendapatkan tiket dari PDIP, kelihatannya agak berat situasinya sekarang ya. Untuk Pilpres itu kayaknya tiket itu harga mati untuk Puan. Sementara kalau Pilkada DKI kan Hasto sudah menyebut nama-nama seperti Risma, kemudian Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi, dan ada beberapa nama lagi yang disebut ya. Jadi kalau masih ngotot memperjuangkan PDI, saya kira berat selama Ibu Mega masih memimpin PDIP gitu ya. Mengkudeta juga nggak mungkin. Jadi jalan yang paling mungkin menurut saya ya seperti kita sarankan itu, ya Pak Jokowi harus dukung 0% juga gitu, dengan cara begitu Ganjar dapat tiket, Gibran juga dapat tiket, kan begitu Bang Rocky. Orang
beliau kemudian dapat lagi nama legacy memperbaiki demokrasi kita kan gitu. Saya ingin menduga itu bahwa Pak Jokowi akan ambil langkah itu tuh, bahwa beliau juga akan ikut 0% tuh, karena dia mesti tinggalkan sesuatu yang membuat orang bahagia dan dia aman. Nah, sekaligus soal DKI yang paling gampang ya buat Pak Jokowi, bawa aja Ganjar ke DKI kan, buat gantiin Anies kan. Ganjar adalah orang baru kan, Ganjar orang lama di Jawa Tengah tapi jadi orang baru di DKI. Jadi lebih baik Pak Ganjar itu dijadikan PLT Gubernur DKI. Itu lebih mungkin kita lihat tanda-tanda bahwa oh kalau begitu memang Pak Jokowi mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Itu langsung terlihat loh. Itu nggak melanggar undang-undang kan? Nggak boleh melanggar undang-undang kan? Kalau nggak dong kan? Harus kan dia orang baru di DKI. Bukan, ASN. Di DKI dia PLT. Kalau nggak salah PLT itu harus ASN, Bung Rocky. Itu ada ASN atau dari Polri kalau tidak salah aturannya. Mesti kita cek, tapi yang jelas itu dari ASN dengan level-level tertentu gitu kalau untuk jabatan itu. Ada aturannya itu, Bung Rocky. Jadi nggak bisa kalau Ganjar kan swasta kan, Ganjar orang partai politik kan. Itu cuma soal kasih satu perpu segala macam untuk memperlihatkan bahwa ini dukungan maksimal. Karena kan dianggap eselon 1 ke gubernur atau sekda segala macam. Itu kan soal kecil aja. Apalagi keanggotaan di dalam ASN itu kan nggak jelas itu kan. Buat apa gunanya itu ASN sementara misalnya begitu, perpu ASN sementara kan bisa aja. Gubernur sementara. Iya, pernah terjadi itu. Wamen kan dulu juga harus ASN ya, harus level tertentu di ASN. Kalau sekarang kan wamen bisa bukan wamen dan dirjen. Ya kan dirjen juga bisa sekarang, bukan ASN itu boleh juga. Nah, saya sepakat dengan Anda. Saya kira ini soal kalau Pak Jokowi mau itu gampang, tinggal bikin perpu atau perpres lah gitu ya. Kan banyak istilah ASN, apa namanya tuh, misalnya pegawai negeri non ASN ada juga tuh. Sekarang ada ASN non pegawai negeri. Jadi sebetulnya jadi ASN sementara. Jadi sementara ya selama PLT aja jadi ASN, itu gampang lah. Itu soal teknis. Kalau kekuasaan sudah bicara semua bisa dilampaui. Ya. Nah, tapi kan yang menarik kalau dari sisi PDI kita udah tegas, udah jelas ada sikap yang disampaikan oleh Hasto. Tapi dari sisi Pak Jokowi ini kan baru sinyal-sinyal saja kan, munculnya Ganjar di survei-survei yang disebutkan menjadi tinggi, kemudian munculnya nama Gibran itu dijagokan, itu kan sebenarnya baru sinyal-sinyal, belum ada statement resmi, dan memang saya kira nggak akan ada muncul statement resmi dari Pak Jokowi soal ini kan. Ini saling kirim sinyal, itu politik itu saling kirim sinyal. Juga Ganjar udah kirim sinyal bahwa dia selalu setiap hari, dia mau kasih kesan dia setiap hari berada satu mobil dengan Pak Jokowi, termasuk melempar-lemparkan hadiah tuh. Jadi orang anggap bahwa oke itu memang Pak Jokowi lagi train Ganjar cara melempar-lemparkan hadiah ke rakyat, cara melempar-lemparkan sembako. Jadi jangan kaget kalau Ganjar ikuti hal yang sama. Dia bahkan bukan melempar-lemparkan mungkin. Dia menyuruh orang lain untuk melempar-lemparkan ke rakyat dengan akibat rakyat berkerumun lagi itu. Karena yang diikuti Ganjar sekarang ada pola Jokowi itu. Jadi orang merasa oke, ini kalau itu new Jokowi. Jadi kira-kira itu, dan Ganjar nggak datang dengan ide yang bersih, ide yang bersih artinya origin dari dia itu. Nah, bedanya Anies selalu datang dengan ide yang cemerlang. Nah, itu bedanya. Jadi saya mau perlihatkan bahwa itu pentingnya tapisan intelektualitas mendahului elektabilitas. Supaya orang lihat pun tema kampanyenya apa sih? Masa tema kampanye ngikut Jokowi? Buat apa ada survei kalau sekedar itu? Sebenarnya Jokowi Junior kalau begitu Ganjar. Oke. Nah, saya kira tadi saya juga akan mengajak para viewer kita untuk berpikir begitu. Jadi tidak lagi kita sejak awal kita selalu mengingatkan pokoknya jangan memilih presiden itu berdasarkan popularitas atau apalagi elektabilitas. Sekali lagi saya ulangi bolak-balik, elektabilitas itu hanya buatan para surveyor saja, gitu ya. Jadi kita belajar juga dari Bu Mega, juga jangan kan Bu Mega juga nggak percaya lagi dengan elektabilitas gitu kan PDI. Kita juga nggak percaya dengan elektabilitas. Kita mengajukan paradigma yang lain. Kita melihat tadi satu kan Anda selalu mengutamakan elektabilitas, intelektualitas mendahului elektabilitas. Teman-teman lain dari PNPBK yakni Poros Nasional Pemberantasan Korupsi lihat track record-nya apakah dia bersih atau tidak gitu. Nanti yang lain akan macam-macam mengajukan paradigmanya berbeda-beda, dan saya kira ini penting supaya kita ke depan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama gitu. Betul sekali, itu
itu yang kita sebut edukasi politik dari sekarang. Kita kadang-kala memang bercanda, tapi kita serius untuk menerangkan pada publik bahwa Saya pikir selama ini bercanda terus. Oke. Pemimpin ke depan itu orang yang berdiri di atas kaki sendiri dengan idenya sendiri itu. Karena itu yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sayang sekali Pak Ganjar kalau nggak mampu bikin ide, nanti kita akan kuliti loh, itu bahayanya tuh. Karena sekarang tanda-tandanya itu sama seperti Bush senior dan Bush junior, dua-duanya menjadi presiden. Bush junior dan Bush senior tuh. Ini bisa juga jadi Jokowi junior si Ganjar ini. Itu nggak enaknya tuh kalau kita sebutkan itu nanti dianggap nyinyir. Padahal faktanya memang beliau tidak punya ide, sehingga hanya ngikut di belakang ide atau kebiasaan buruk dari Pak Jokowi, itu bagi-bagi sembako doang. Padahal kita perlu pemimpin yang bisa bagi-bagi pikiran. Itulah intinya. Oke, saya kira saya cukup senang juga gitu, karena pada satu titik ternyata kita bisa sepakat dengan Pak Asto. Tapi dalam soal kita hanya berhenti pada soal bahwa jadi presiden tidak cukup dengan modal elektabilitas saja. Betul, itu kesimpulan elegan kita hari ini. Oke, Bung Rocky, selamat memulai awal pekan, dan mudah-mudahan saja selalu doa kita bahwa di ujung gorong-gorong kita bisa melihat cahaya lentera di ujung gorong-gorong. Oke, semoga Ibu Mega juga segera mengucapkan fatwa dan dalil-dalil bernasnya tuh, karena orang nunggu Ibu Mega udah 1 minggu 2 minggu nih nggak kelihatan. Yes. Oke. Salam 0%. Sip.